Mohon izin Bunda Supi dan tim guru, apakah bisa kita mulai? Karena alhamdulillah sudah setengah dari siswi sudah bergabung ditambah dengan tim guru. Ya. Mungkin saya bisa mulai di cuaca yang syahdu ini, hujan. Terus juga mohon maaf jika tadi ada terkendala untuk koneksi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan paparan hari ini tetap bisa nanti dilihat, baik orang tua yang sudah ikut bergabung dan juga yang nanti terlambat atau belum bisa bergabung karena pekerjaan dan lainnya, nanti bisa dilihat kembali di sosial media kami yang biasanya kami taruh di YouTube channel kami. Nah, baik. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda, Ayah. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat pagi ini. Terima kasih banyak sudah ikut bergabung dalam agenda paparan akademik tahun ajaran 2022-2023. Saya sapa dulu nih yang udah ada, sekalian cek-cek yang namanya belum ada nama anaknya nih, biar kita saling kenal. Saya boleh lihat dari slide di device saya ada Mama Afkarayan. Assalamualaikum, Mam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fe. Iya, terus ada Bunda Fatia. Assalamualaikum, Bunda ya. Ini ada yang adik kakak nih, ada Mama Bayazid sama Mama Bikri. Sekarang 2 mamah nih, jadinya tahun ajaran ini. Salam Bu Fe. Lanjut ada Bu. Lalu ada Bunda Fakri Ibrahim. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Lalu ada Mama Kanza. Udah naik program nih. Kemarin dari KB, sekarang udah naik ke TKA nih. Ya, Bu. Lagi di kampung, Bu. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan besok bisa balik ke Jakarta. Insya Allah besok udah balik. Iya. Alhamdulillah. Iya, selanjutnya ada Bunda Inka. Assalamualaikum, Bunda. Iya. Lalu ada akun Zoom-nya dengan namanya 043431. Ini Bunda siapa ya, Bun? Saya aja, Pak. Hilang ternyata. Matinya nanti jatuh nggak fokus. Iya. Lalu ada Uma. Assalamualaikum, Uma, Ibu. Ya, ada Mama Medina dari TKA, lalu ada Umi Rey. Assalamualaikum. Assalamualaikum Medina. Salam. Iya. Ada Bunda Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Medina. Lalu ada Arka. Assalamualaikum Arka. Waalaikumsalam. Terus ada Mama Faira. Mungkin sedang di jalan ya ini ya. Alhamdulillah masih tetap bisa bergabung. Terus ada Mama Jihad. Assalamualaikum. Ada Bunda Faradiba, Bunda Raina. Nah, Raina ini juga sama nih adik kakak dan Rafa. Lalu terakhir ada Bunda Zaid. Assalamualaikum Bunda. Mungkin yang belum disebutkan karena namanya belum nama anaknya, jadi saya belum tahu persis nih mama siapa nih yang hadir hari ini nih. Mungkin bisa diganti sama nama anaknya. Kalau misalnya yang terkendala sinyal tidak apa-apa. Ya, terima kasih sekali lagi semuanya yang sudah hadir. Lalu selanjutnya yang saya hormati
Kepala Sekolah TK Yapmi Imanusakti, yang di sini kami berdiri di naungan Yayasan Pendidikan Islam Muslim Indonesia Imanusakti, Bunda Supi. Selamat pagi, Bunda. Selamat pagi, Bu Feh yang cantik. Wah, Masya Allah ini. Terus ada tim guru nih. Mungkin nanti tim gurunya akan diperkenalkan kembali ya sama Bunda Supi dan juga seluruh orang tua murid yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Tanpa berlama-lama, mari kita buka kegiatan paparan akademik dan pengenalan pendidik Imanusakti ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang juga sekaligus doa pembuka yang akan dibawakan oleh Pak Ustadz Idrus. Kepada Pak Idrus, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Ufe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kakak, sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikan ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah bersama-sama membaca surat Al-Alaq. Semoga kita semua dalam acara ini diberikan kelancaran dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz Idrus. Semoga diberi kelancaran dan keberkahan untuk kegiatan hari ini. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya saya akan sedikit memaparkan CV dari Bunda Supi yang saat ini sebagai Kepala Sekolah TK Yapmi Imanusakti. Nah, mungkin mama-mama udah pernah lihat atau belum pernah lihat atau sudah pernah lihat tapi nggak ngeh nih, ditambah kita masih dalam keadaan memakai masker ya Mam ya. Tapi nanti kalau misalnya ketemu di sekolahan atau sedang di kelas bisa sapa-sapa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perkenalkan dan nanti juga akan memperkenalkan diri. Ada Bunda Supi Catur Nadia Stuti, SIP, MC. Beliau adalah seorang istri dari Bapak Dimas Rahmat Fuadi dan seorang ibu dari 2 anak remaja putri, yaitu Fatihah Aisyah Fuadi 13 tahun dan Naima Maliha Fuadi 12 tahun. Ya. Lalu pendidikan beliau menyelesaikan S1 di Universitas Padjadjaran Bandung dan tahun kemarin menyelesaikan program S2 di Universitas Tarumanegara dengan concern psikolog pendidikan. Oke. Selanjutnya project assessment-nya project dan assessment-nya yaitu narasumber 1001 cara bicara remaja. TOT BIMTEK penerapan blended learning Jakarta untuk program PAUD. Lalu penelitian peran efikasi diri dan perceived stress
burnout guru TK Jakarta pada pandemi COVID-19. Dan juga, nah ini mungkin sudah tidak jadi mahasiswa, tapi sudah selesai jadi mahasiswa S2 di program psikologi. Nah, mahasiswa magister psikologi berprestasi non-akademik Universitas Tarumanegara 2021. Hobi beliau adalah traveling, learning from other, listening, tausiah, inspirational people, terus watching movies, or documentary with family. Wah, ini luar biasa. Selanjutnya, aktivitas yang yang pernah diikuti adalah sebagai manajer corporate dan marketing communication di SWA Business Magazine pada tahun 2004 sampai dengan 2014. Lalu guest lecture di PGTK Buinyan. Ini adalah program concern di pendidikan anak usia dini di 2013 sampai 2020. Nah, lalu yang sekarang sedang berjalan yaitu di Yayasan Pendidikan Muslim Indonesia, yaitu kepala sekolah program TK, terus juga penanggung jawab program non formal, ada E-level, Anakku Sayang, Tahfiz Quran, dan juga kepala sekolah TK YPMI Manusakti. Terus yang sekarang sedang dijalani juga oleh Bunda Supi adalah sebagai bagian dari Ditjen GTK Kementerian Kemendikbudristek, yaitu sebagai asesor sekolah penggerak. Lalu finalis kepala sekolah berprestasi tingkat nasional dan juga kandidat pengajar praktik. Nah, ini yang sedang dijalani. Jadi Bunda Supi ini tidak hanya sebagai kepala sekolah, tapi yang tadi sudah dipaparkan, banyak sekali yang sedang dijalani. Jadi mudah-mudahan di tahun ajaran ini seluruh orang tua bisa mengenal lebih dekat dan juga bisa mengenal lebih dalam. Bahkan kami biasanya ada sesi-sesi yang memang ada pertemuan antara orang tua, wali kelas, dan juga kepala sekolah. Nah, itu sedikit perkenalan kepala sekolah kita semua yang nantinya mama, ayah, dan anak-anak akan ikuti di tahun ajaran 2022-2023 ini. Oke. Selanjutnya yaitu ke inti acara pada hari ini, yaitu paparan akademik tahun 2022-2023 dan juga sekaligus pengenalan tim guru, dan nantinya yang akan disampaikan juga ada tambahan untuk hari pertama sekolah yang mungkin mamanya udah penasaran, apalagi untuk siswa baru di hari pertama sekolah di tanggal 18 Juli 2018 besok. Oke, baik, saya kasihkan kesempatan untuk paparan akademik kepada Bunda Supi, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, hujan-hujan ya, masih kita bisa bertatap maya secara virtual. Jadi memang jarak, waktu, dan tempat sudah tidak menjadi kendala saat ini ya. Baik, saya izin untuk share screen ya Bapak Ibu sekalian. Sudah terlihat? Ya. Sudah, Bunda. Sudah, Bu. Baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, hujan-hujan masih sempat kita online. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Baik, Bunda. Alhamdulillah. Ya Allah, seneng banget ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini atau pagi yang penuh tadi kata Bu Upeh. Malum lah Bu Upeh. Ibu hamil yang ditinggal oleh suaminya, jadi bahasanya bilangnya syahdu pagi ini. Nah, tapi suami ada di dekat Bu Upeh atau tidak pagi ini? Apa di Bandung, Bu? Ada di Bandung, Bunda. Oh.
Jadi kalau Bu Pen nuansanya romantisme ya. Jadi tadi bilangnya pagi ini syahdu-syahdu, tapi kita Masya Allah nih gitu ya, orang tua soleh dan soleha ternyata tetap semangat mengikuti paparan akademik di Imanusakti. Ya, tadi ya kita bersyukur sekali hari ini alhamdulillah kita masih bisa diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga nikmat silaturahmi. Bunda ini seneng banget gitu kalau ketemu sama orang tua anak-anak Bunda. Bunda bilang semua yang di Imanusakti adalah anak-anak Bunda gitu di tahun ajaran baru gitu ya. Karena alhamdulillah juga ternyata setelah Bunda review gitu tahun ajaran ini hampir 80%-nya ini siswa baru semua. Jadi luar biasa, kasih aplaus dulu dong buat mama-mama yang baru bergabung di Imanusakti ini, luar biasa ya. Nah, salawat serta salam juga selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ya, sahabatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, walaupun kita hanya bertatap maya, tapi harapan kami gitu ya, apa yang akan kami paparkan ini bisa menjadi stepping stone atau pintu gerbang bagaimana kita semua bisa berada di halaman yang sama atau di sebuah gelombang yang sama. Karena langkah ini atau menyamakan visi atau berusaha untuk berada di gelombang yang sama itu sangat-sangat dibutuhkan ketika kita mau memasuki awal tahun ajaran. Nah, karena tadi ya, mungkin ada yang awalnya memang belum sama sekali bersekolah, kemudian ada yang sudah pernah bersekolah di tempat lain, bahkan yang sudah melanjutkan di Imanusakti pun itu ya, itu perlu jika di awal tahun ajaran baru ini perlu lagi menyamakan visi, misi, dan tujuan bersama. Semoga hari ini benar-benar kita semua bisa saling belajar bersama gitu ya, dan juga nanti mungkin akan ada sesi juga kita bisa berdiskusi lebih jauh begitu, sehingga kita ini istilahnya bisa bergandengan tangan di semester 1 tahun ajaran 2022-2023. Nah, karena Bunda rasa sebenarnya ini partisipannya sekarang yang hadir sudah berapa ya Bu Upeh ya? Karena Bunda lagi paparan. Mungkin ada 30 Bunda. Oh, sudah 30, Masya Allah. Ini berarti luar biasa semangatnya, antusiasmenya. Tapi tadi Bunda berpikir kalau kenalan-kenalannya di awal takutnya belum semua join. Jadi nanti kita akan kenalan-kenalan di mungkin di akhir-akhir paparan Bunda, begitu ya, tidak masalah ya. Nah, mumpung masih semangat, jadi Bunda akan mulai saja paparan akademik kita di tahun ajaran ini. Nah, setiap tahun ajaran baru kami dan tim pendidik di Imanusakti tentunya selalu ingin memiliki semangat yang baru gitu ya. Nah, tahun ajaran kemarin 2021-2022 kita memang masih dalam masa pandemi. Pada saat itu yang diusung adalah motonya Imanusakti Ready and Healthy. Nah, untuk tahun ajaran 2022-2023 ini kita tambah nih Bapak Ibu semangatnya. Jadi untuk moto tahun ajaran ini adalah Imanusakti Ready and Healthy, merdeka bermain melalui kolaborasi dan adaptasi. Kenapa ya dipilih moto ini? Nah, kita nanti akan cari tahu bersama. Ya. Nah, hari ini kita akan silaturahmi tadi gitu ya. Sebenarnya nggak apa kalau tadi dengerin CV-nya Bu Upeh, sebenarnya apa yang Bu Upeh ceritakan itu ya alhamdulillah masih diberikan amanah kepercayaan. Tapi itu semua sebenarnya berkat terus terang betapa Bunda sayang dan cintanya dengan pendidikan anak usia dini gitu ya. Jadi keterbukaan akses sekarang bisa bergabung ke Kementerian Ristek Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Dikti itu juga karena kecintaan Bunda terhadap dunia anak-anak gitu ya, terutama anak usia dini. Nah, kemudian juga beberapa peluang yang memang karena pada akhirnya gitu ya ternyata mendidik itu menjadi panggilan jiwa gitu ya, menjadi sebuah hal yang Bunda sangat menikmati gitu. Karena ternyata bukan hanya anak-anak yang belajar dari kami,
Bunda setiap hari itu kalau ketemu anak-anak tuh rasanya banyak belajar hal baru gitu. Jadi tidak hanya bertemu anak-anaknya, hari ini juga dengan bersilaturahmi dan kita melakukan sosialisasi, Bunda yakin Bunda nanti akan belajar banyak hal baru dari para wali siswa di Imanusakti. Mudah-mudahan nanti apa yang Bunda sampaikan bisa membuka wawasan gitu ya, dan juga tadi menyamakan persepsi kita bersama. Nah, tim guru Imanusakti dan mungkin siswa-siswa yang memang melanjutkan di Imanusakti pasti ini deh, kenal deh sama tepuk ini nih. Kalau misalnya Bunda bilang tepuk Imanusakti, siap ya Bapak Ibu guru dan juga anak soleh dan soleha yang sudah tahu. Siapa yang sudah tahu tepuk Imanusakti? Angkat tangannya. Oh, Pak Idrus angkat tangannya sampai 2. Iya, tapi sekarang ada penambahannya Pak Idrus, ditambah pendidikan Islami unggul berprestasi ramah teknologi berkarakter Pancasila. Nah, jadi lebih panjang nih tepuknya nih ya. Nah, tapi ini adalah ucapan selamat datang kita ya kepada semua siswa dan siswi baru di Imanusakti Islamic Kids Learning Center. Jadi yuk kita sambut yuk anak-anak soleh dan soleha yang baru bergabung nih di Imanusakti. Boleh Bunda minta bantuannya Bu Enda, Bu Mel, Bu Upe, Bu Umay, Pak Idrus. Terus apakah sudah bergabung Kakak Dewi dan juga Mr. Ruri? Siap ya? Dengarkan aba-aba Bunda ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk Imanusakti. Pendidikan Islami unggul berprestasi ramah teknologi berkarakter Pancasila. Alhamdulillah. Iya, karena lewat online jadinya agak ada perbedaan ini ya, starting dan endingnya. Tapi nggak apa-apa. Nanti kalau ketemu langsung biasanya lebih seru. Oh, Syafi udah seneng itu senyum-senyum. Waduh, Uma apalagi nih. Jadi sekarang ada yang baru terus nih di Imanusakti. Karena memang sesuatu hal yang mungkin menjadi sebuah budaya atau semangat kerja kami di Imanusakti adalah kami ini sangat menyukai atau menikmati adanya perubahan. Ya. Jadi tim pendidik Imanusakti ini adalah orang-orang atau sosok-sosok yang senang berinovasi. Oleh karena itu, walaupun yang melanjutkan di Imanusakti kayaknya nggak bakal bosen deh belajar di Imanusakti karena akan ada sesuatu terus yang baru untuk kalian. Oke, Bunda lanjut ya. Nah, jadi tadi adalah apa istilahnya salam silaturahmi kami dari semua pendidik Imanusakti menyambut kehadiran para siswa dan siswi baru di Imanusakti. Nah, tak kenal maka tak sayang, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini di perkenalan kita, maka perlu sebagai pertanggungjawaban saya sebagai kepala sekolah adalah menginformasikan seperti apa sih status dari lembaga atau institusi pendidikan Imanusakti ini. Nah, alhamdulillah memang kami sudah terdaftar di Dinas Pendidikan dan juga di kementerian tentunya dengan diterbitkannya adanya izin operasional sekolah kami secara resmi itu mulai di tahun 2016 begitu ya. Dan juga kami sudah mendapatkan NPSN yang ini merupakan sebuah jaminan dari sebuah institusi pendidikan bahwa institusi pendidikan ini memang secara legal dan formal ini dapat dipertanggungjawabkan dengan terbitnya NPSN, yaitu sekolah kami NPSN-nya adalah 699534402. Jadi kalau Bapak Ibu itu searching di database kementerian, di database Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Bapak dan Ibu pasti menemukannya. Dan ini akan menjamin apa ya
Kalau nanti Bapak dan Ibu kenal mungkin dengan nama nomor induk siswa nasional NISN, nah hanya sekolah-sekolah yang legalitas formalnya sudah terjamin seperti inilah yang akan mendapatkan NISN gitu ya. Jadi nanti jangan khawatir kalau anak soleh dan soleha yang bersekolah di Imanusakti, apalagi nanti menyelesaikan sampai dengan program terakhir ya, yaitu Taman Kanak-Kanak B atau TKB, maka nanti sudah akan mendapatkan NISN, nomor induk siswa nasional. Nah, itu adalah jaminan bahwa memang Bapak Ibu tidak bersekolah di sekolah yang tidak jelas begitu ya. Jadi secara legalitas formal ini kami sudah memang sudah inilah, bahkan kami sudah terakreditasi nih Bapak Ibu ya. Di Ban PAUD itu terakreditasi A, alhamdulillah. Itu pada tahun 2018. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa membuat hati Bapak dan Ibu lebih tenang bahwa ya sudah yakin memilih Imanusakti sebagai mitra atau sahabat pendidikannya. Nah, izinkan juga Bunda mau sharing timeline ya, Imanusakti timeline. Jadi kalau ada yang baru kenal Imanusakti misalnya ngelihat di sosial media, karena Bunda dengar ada yang benar-benar searching gitu ya di Google terus kecantol gitu sama nama Imanusakti. Jadi kayaknya ini adalah momen atau kesempatan yang baik kita bercerita sedikit tentang perjalanan kami di Imanusakti. Nah, Bapak Ibu sekalian, Imanusakti ini telah berdiri dari tahun 2011. Kalau sejarahnya ini adalah awalnya adalah tadi gitu ya, ada rasa keprihatinan dari kami khususnya di wilayah terdekat yaitu di wilayah Cengkareng dan Waru sekitarnya gitu ya. Pada saat itu saya terus terang kalau boleh izin sharing cerita pengalaman pribadi, saya sebagai seorang ibu dengan 2 orang anak usia dini kok sulit sekali pada saat itu untuk mencari sebuah institusi pendidikan anak usia dini yang Islami, tapi tetap mengedepankan kualitas begitu ya, baik dari sarana prasarananya terjamin, dari kualitas pembelajarannya juga bisa artinya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Pada saat itu saya mengalami kesulitan sehingga pada saat itu ya dengan berbekal anak saya 2 orang dan kecintaan saya pada anak usia dini pada saat itu akhirnya dibantu dengan beberapa tenaga pendidik profesional juga, akhirnya Imanusakti bisa berdiri dari tahun 2011 Bapak Ibu. Jadi kalau sampai tahun 2022 sekarang ya sudah 11 tahun kami berdiri. Nah, untuk timeline-nya sendiri di tahun 2016 ini tadi seperti yang saya sudah sharing bahwa izin operasional kami diterbitkan, lalu kemudian kami semua guru-gurunya juga sudah terdata di Dapodik ya, data pokok pendidik. Kemudian juga di 2018 kami terus mengejar ketertinggalan kami sehingga bahkan alhamdulillahnya kami bisa meraih akreditasi A. Itu nah yaitu sebuah sebuah kami bangga sekali gitu ya, prestasi yang cukup mengharukan bagi kami karena pada saat itu perjuangan guru-gurunya juga luar biasa untuk meyakinkan para asesor untuk kami akhirnya bisa mendapatkan akreditasi A ini gitu. Dan itu juga disupport oleh orang tua yang memiliki visi yang sama seperti tadi. Jadi ya siapa lagi gitu kalau bukan sekarang, kapan lagi, dan juga kalau bukan kita siapa lagi yang akan mengusung atau memperkuat institusi Islami itu sendiri gitu ya. Karena mungkin di Cengkareng ini kan kita benar-benar berdampingan ya, harus bertoleransi cukup tinggi gitu dengan agama atau keyakinan yang lain. Jadi itu Bapak Ibu, kemudian 2019 kami telah meluluskan 8 angkatan kurang lebih, kemudian di tahun 2020 alhamdulillah memang sudah banyak prestasi dari sekolah, dari guru-gurunya, dan bahkan dari siswanya ini yang kami terus dorong gitu ya sampai ke tingkat terakhir itu di tingkat wali kota ya kalau nggak salah ya tim guru ya, ada anak atas nama siswa kita di permainan tradisional ya. Iya benar. Jadi alhamdulillah luar biasa tentunya ini kerjasama yang sangat baik gitu. Karena tentunya untuk bisa mempush atau mendorong sampai dengan kompetisi tingkat wali kota itu butuh kerjasama yang sangat erat dari orang tua, siswanya, dan juga tim pendidiknya.
Kemudian seperti Bapak Ibu ketahui, di 2019 kita juga diterjang pandemi gitu ya, luar biasa gitu. Nah itu subhanallah, terus kami tidak berhenti, justru kami semakin mencari atau menambah kompetensi diri kami dengan banyak sekali mengikuti kegiatan pelatihan, training dan lain-lain gitu ya, sehingga pada saat itu alhamdulillahnya sekolah kami dijadikan model percontohan praktik baik untuk pertemuan tatap muka terbatas di tahun 2020-2021. Jadi pada saat itu beberapa sekolah memang sengaja datang ke sekolah kami dan belajar gitu ya, belajar bersama, oh ternyata untuk pertemuan tatap muka terbatas seperti ini. Dan ini yang belajar nggak cuma anaknya, gurunya, orang tuanya juga harus lulus waktu itu, harus lulus modulnya. Ini mungkin ada Mama Kanza nanti bisa cerita gitu ya, yang melanjutkan di Imanusakti, bahwa ternyata untuk bisa mendapatkan izin melaksanakan pertemuan tatap muka terbatas itu pada saat pandemi sangatlah tidak mudah. Bahkan orang tua, nanti Mama Bayazid juga ada dokumentasinya, harus berhadapan dengan pengawas, menjelaskan bagaimana Satgas, Satuan Tugas Pandemi COVID dilakukan di Imanusakti bekerja sama dengan orang tua. Jadi ya ini balik lagi Bunda bilang, ini nggak bisa terjadi tanpa kolaborasi yang baik atau kerjasama yang cukup baik gitu ya. Nah di tahun 2021-2022 tahun lalu sudah mulai kita merasakan ada angin segar bahwa COVID ini akan mulai melandai angkanya gitu ya. Terus kemudian banyak program-program yang sudah dijalankan pemerintah yang kami ikuti juga, sehingga pada saat itu ada kompetisi untuk finalis sekolah inspiratif tingkat nasional. Kami sempat mengikuti, guru-gurunya juga untuk tingkat DKI gitu ya. Nah kemudian juga sampai saat ini alhamdulillah tadi masih aktif gitu ya, bergerak dalam program sekolah penggerak. Nah mudah-mudahan tadi ya, apapun yang menjadi kiprah Bapak Ibu guru ataupun Bunda ataupun siswa dan siswi di luar sana akan mendatangkan banyak manfaat untuk Imanusakti pada khususnya. Nah, kemudian next ya. Nah, Bapak Ibu tadi udah kenalan sama Imanusakti, tapi yang lebih penting lagi sebenarnya yang Bapak Ibu ingin ketahui kan, terus sekarang seperti apa ya gitu. Kita mau belajarnya gayanya seperti apa. Yang diketahui adalah PTM atau pertemuan tatap muka sudah 100%. Nah, tapi alangkah baiknya kalau kita bersama-sama tahu apa sih sebenarnya program atau pembelajaran seperti apa yang saat ini sedang dicoba diusung atau disosialisasikan atau coba diimplementasikan oleh pemerintah seperti itu. Nah, untuk bersama-sama Bapak dan Ibu ketahui bahwa saat ini kita kenal sudah bukan masa pandemi lagi ya. Kalau di dunia pendidikan kami disosialisasikan bahwa masa ini disebut dengan masa pemulihan pembelajaran gitu ya. Jadi 2 tahun ke belakang itu memang mungkin dikhawatirkan terjadi adanya learning loss atau menurunnya proses belajar atau kegiatan belajar mengajar siswa karena memang pandemi, banyak sekolah yang ditutup, tadi pertemuan tatap muka terbatas juga mungkin belum menyebar ke seluruh Indonesia seperti itu. Nah, jadi ini disebut sebagai masa pemulihan pembelajaran atau lebih sederhananya adalah masa transisi ya pasca pandemi. Nah, pertanyaannya, are we ready? Nah, apakah sudah siap gitu ya? Nah, ini adalah sebuah challenge bagi kami di Imanusakti untuk menyiapkan diri. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh atau Bapak Ibu mengetahui apa persiapan kami, tentunya agenda sosialisasi ini akan dibagi menjadi 5 poin. Ya, pertama adalah pijakan kebijakannya, gitu ya. Nah, kami di Imanusakti tidak pernah istilahnya mengambil sebuah kebijakan
atau membuat sebuah program tanpa ada landasan dari hukumnya atau teorinya, atau itu merupakan sebuah ketetapan yang sudah diakui atau dijalankan oleh banyak pihak seperti itu. Nah, kemudian nanti kita akan bicara mengenai objektifnya apa, jadi maksud dan tujuannya seperti apa dari kebijakan yang menjadi acuan tersebut. Kemudian kita juga akan berbicara mengenai metodenya, terus persiapannya, sampai dengan pelaksanaannya. Apakah sudah mulai ngantuk Bapak Ibu? Udah kayak kuliah ya Bapak Ibu ya? Enggak, Bunda. Belum kan ya? Nah, makanya Bunda tampilin nih anaknya lagi pakai VR gitu ya tuh. Bapak Ibu, anak-anak kita nanti ke depannya tahu nggak kalau mungkin Bunda tuh seneng banget ikutin pelatihan-pelatihan terbaru gitu ya. Yang selalu trenernya sampaikan adalah, Bapak Ibu jangan melihat yang sekarang, tapi bayangkan bagaimana dunia persaingan ketika nanti anak Bapak dan Ibu sudah berusia 25 tahun atau di 22 tahun dan 20 ya, ketika mereka sudah mencapai masa usia kerja yang mereka harus bersaing gitu ya. Nah, makanya pernah kebayang nggak gitu ya, 20 tahun dari sekarang itu sudah seperti apa dunia ini. Sekarang saja anak-anak mungkin ketika belajar online PJJ kan mereka sudah lebih pintar dari kita gitu ya Bapak Ibu ya, pakai gadgetnya. Terus kemudian mereka tahu tuh sumber-sumber apa, ya mungkin kalau yang anak-anak yang suka games, mereka tahu sumber games di mana, yang suka musik udah tahu sumbernya dari mana, searchingnya gitu. Nah, seperti itulah, makanya kita harus bersiap diri. Nah, ini Bapak Ibu kebijakan yang kami pakai atau kami gunakan di Imanusakti. Jadi pada tanggal 20 November 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini sudah mengeluarkan sosialisasi mengenai kebijakan kurikulum untuk membantu pemulihan pembelajaran. Nah, inilah yang kami jadikan acuan atau pijakan untuk program-program yang akan kami terapkan. Nah, ini saya betul-betul hanya mengambil dari sosialisasi yang diberikan pemerintah. Jadi, pada pra-pandemi kita mengenal dengan adanya kurikulum 2013. Pada saat pandemi tadi, kurikulum 2013 kemudian dikombinasikan dengan kurikulum darurat namanya. Jadi, kemarin tuh kalau orang tua siswa-siswi yang melanjutkan di Imanusakti terima rapot, akrab tuh telinganya dengan kurikulum darurat gitu ya. Jadi bukan hanya di rumah sakit ada instalasi gawat darurat, tapi di sekolah pun kemarin kita sangat erat atau sangat akrab dengan kata-kata darurat gitu ya. Jadi sebenarnya itu adalah kurikulum 2013 yang disederhanakan. Nah, pada tahun 2021-2022, kurikulum 2013 diterapkan, kurikulum darurat juga masih ada yang menerapkan, dan mulailah diberlakukannya kurikulum prototype. Tapi ini hanya di beberapa sekolah yang memang SP adalah sekolah penggerak, dan juga SMK yang memang unggulan gitu ya, yang memang sudah terpilih oleh pemerintah. Nah, diharapkan oleh pemerintah momentumnya adalah di tahun ajaran 2022 ini sampai 2024 ya. Beberapa sekolah diberikan pilihan untuk tetap melakukan kurikulum 2013, melakukan kurikulum darurat tadi, atau mulai menerapkan kurikulum prototipe sebagai opsi gitu ya. Nah, kami setelah melalui banyak review, analisa, melihat kompetensi, asesmen siswa, akhirnya kami sepakat bahwa tahun ajaran ini kami akan mulai dengan memberlakukan kurikulum prototipe, tapi pada fase belajar mandiri. Jadi artinya kami masih mengkombinasikan antara kurikulum 2013 yang disederhanakan dengan kurikulum Merdeka Belajar atau prototipe yang ditetapkan pemerintah. Nah, pada akhirnya pemerintah berharap di tahun 2024 itu sudah akan tercipta nih kurikulum nasional dari masa pemulihan pembelajaran ini. Nah, tapi itu biar kita serahkan ya Bapak Ibu ya kepada kementerian yang memang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak Indonesia ini. Tapi insya Allah kami di Imanusakti tadi, kami tidak pernah melupakan janji kami untuk terus berinovasi dan mengupdate wawasan kami tentang pendidikan. Karena Bunda selalu bilang dengan guru-guru Imanusakti, semua guru, semua murid gitu ya.
Jadi guru-guru di Manusakti itu sama gitu. Mereka nggak boleh berhenti belajar, mereka terus mengupdate wawasan, dan mereka terus di asesmen juga kompetensinya gitu ya. Jadi nggak cuma siswanya yang di asesmen, tapi guru-gurunya juga kompetensinya diupdate terus. Nah, Bapak Ibu, ini peta atau blueprint ya. Nah, ini sedikitlah kita lihat nih gitu. Kalau ada yang punya kakak-kakaknya di SD, SMP, SMA atau SMK juga bisa ikutan lihat nih gitu ya. Sebenarnya apa sih yang ingin dituju oleh pemerintah? Nah, tapi kita akan konsentrasi di PAUD-nya sendiri, bahwa PAUD ini akan sangat berfokus pada kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Makanya di kalangan kami, para pendidik anak usia dini, itu bukan merdeka belajar yang digaungkan, tapi merdeka bermain sebenarnya. Karena dunia anak-anak sekali lagi adalah dunia main, dunia bermain gitu ya. Jangan ambil hak mereka untuk bermain pada saat ini gitu ya. Pada saat usia dini adalah mereka memiliki hak untuk bermain, bukan hanya dipush hanya untuk belajar Bapak Ibu. Karena kasihan nanti kalau misalnya dunia main mereka diambil pada saat mereka kecil, jangan salahkan ketika mereka dewasa, ya mereka tadi gitu ya, ada beberapa mungkin contoh yang tidak baik gitu ya, padahal sudah cukup dewasa, tapi kok kelakuannya masih kayak anak-anak ya. Gitu. Jangan-jangan waktu kecil dia nggak cukup bermain, jadi pas dewasa kelakuannya masih kayak anak kecil gitu ya. Nah, kita kan tentunya tidak mau hal itu terjadi pada anak-anak kita. Nah, kemudian penguatan literasi dini dan penanaman karakter melalui Ibu kenal dengan calistung, gitu ya, baca tulis hitung. Nah, itu sebenarnya bukan lagi jadi perdebatan yang sengit harusnya gitu ya, karena kita memang harus menumbuhkan literasi, kecintaan anak terhadap membaca gitu ya, terhadap pemahaman-pemahaman melalui bacaan itu memang dari usia dini gitu. Nah, jadi tidak usah lagi pro kontra soal calistung, tapi yang harus kita sepakati bersama adalah bagaimana anak-anak bisa tumbuh keinginannya mengenal literasi ini sedari usia dini. Nah, biasanya kita mengenalkannya memang tadi dengan buku-buku bacaan anak gitu ya. Di Manusakti kami punya perpustakaan dan juga punya sudut literasi di setiap kelasnya. Nah, untuk fase fondasi, kita sebutnya di PAUD ini adalah fase fondasi untuk meningkatkan kesiapan bersekolah. Nah, ini sangat inline atau sangat match dengan memang yang selalu sudah kami lakukan nih dari tiap tahun ajaran. Kami selalu bilang bahwa kami mempersiapkan anak itu untuk academic readiness. Jadi istilahnya mudah-mudahan lulus dari TKBI Manusakti itu anak sudah siap untuk bersekolah di sekolah dasar gitu ya. Jadi mereka sudah punya kemandirian, mereka sudah punya persiapan kognitif, dan mereka tadi ya secara iman dan budi pekerti juga sudah cukup memiliki pembiasaan akidah, ibadah, dan muamalah yang baik gitu. Nah, kemudian pembelajarannya seperti apa? Yang diharapkan pemerintah, pembelajaran yang dilakukan di PAUD adalah pembelajaran berbasis proyek atau proyek ya. Jadi nanti akan banyak kegiatan-kegiatan gitu ya, yang memang itu sifatnya bukan lagi LKS Bapak Ibu, bukan lagi lembar kerja siswa, bukan lagi harus selalu memegang buku dan pensil gitu, tapi anak belajar dari bagaimana dia menghasilkan sebuah karya gitu. Bagaimana dia nanti bisa mempresentasikan apa yang misalnya imajinasinya dalam sebuah bentuk hasil karya. Nah, kemudian pemerintah tentunya juga terus mengingatkan kita untuk tadi, ini tujuan akhirnya adalah kita sepakat bahwa kita ingin semua generasi Indonesia ini tetap mempunyai karakter pelajar Pancasila gitu ya, yang sudah kita sepakati bersama. Nah, ini kalau di sini ditulisnya ini bisa dilakukan project based learning ini melalui kegiatan perayaan hari besar atau perayaan tradisi lokal, artinya bisa dikaitkan dengan memang hari-hari besar nasional atau hari-hari keagamaan, atau ada muatan lokal misalnya seperti hari ulang tahun Jakarta kalau yang di DKI Jakarta. Nah, sebenarnya ini sudah sangat biasa di Manusakti Bapak Ibu, karena
kita hampir setiap tahun ajaran itu, misalnya kemarin kita ketika Maulid Nabi Muhammad, kita ada Entrepreneur Day gitu ya. Anak-anak berniaga secara Islami, mereka mencoba untuk bisa membuat produk sendiri, terus mereka juga kemudian diberikan materi-materi edukasi tentang berniaga atau berjualan secara Islami seperti apa, dan mereka sampai akhirnya mereka berusaha menjual itu kepada orang tua mereka dan juga orang tua siswa yang lain. Jadi kami memang selalu mengintegrasikan antara materi pembelajaran dengan kegiatan-kegiatan perayaan hari besar nasional atau hari besar Islami di sekolah kami, gitu ya. Jadi sebenarnya Imanusakti kalau kita lihat gitu ya, Bismillah, mudah-mudahan insya Allah sih sudah sejalan dengan apa yang diharapkan atau dicita-citakan oleh pemerintah. Tinggal bagaimana kita di tiap tahun ajaran ini gandengannya makin erat tuh, kayak digambar gitu sama orang tua. Karena terus terang kalau anak usia dini itu, kalau tanpa dianterin mamahnya ke sekolah atau tanpa dianterin walinya kan belum bisa ya, nanti nggak nyampe anaknya ke sekolah, nanti nyampenya ke ini ke warung jajan. Nah jadi memang kita bilang gitu, kalau anak usia dini ini signifikan others-nya atau masih pengambil keputusan terbesarnya adalah masih orang tuanya atau walinya. Jadi tanpa kerjasama yang baik antara sekolah dengan orang tua siswa, mungkin program-program yang sudah kami susun sedemikian rupa baiknya belum tentu bisa terlaksana. Nah, tadi. Jadi di objectives-nya adalah di kolaborasi dan adaptasi. Ini, di momen inilah perkenalan antara pihak sekolah dengan orang tua, ini yang ingin kita coba sama-sama sepakati. Nah, tadi ya, Bapak Ibu sekalian, sedikit mengulang tadi dari apa yang sudah diharapkan pemerintah. Jadi apa yang menjadi landasan kami ketika menyusun kegiatan belajar mengajar. Selalu yang kami utamakan adalah keselamatan dan kesehatan anak adalah prioritas utama. Oleh karena itu beberapa praktik baik dari masa pandemi dan pertemuan tatap muka terbatas tidak kami hilangkan, yaitu seperti cuci tangan sebelum datang ke sekolah, pemeriksaan suhu gitu ya. Jadi nggak tiba-tiba karena kita merasa sudah cukup aman gitu ya, pandemi melandai, terus akhirnya semua jadi bebas. Tidak seperti itu. Jadi kami tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan anak sebagai prioritas utama di sekolah. Jadi ada beberapa yang tetap kami terapkan. Nah, kemudian adanya pendekatan individual, karena setiap anak berbeda dan memiliki permasalahan yang berbeda. Di Imanusakti, kami adalah sekolah yang ramah inklusi. Artinya, kami benar-benar mendukung inklusivitas. Setiap anak terlahir istimewa, luar biasa, dan Allah sudah maha kuasa memberikan amanah kepada Bapak Ibu sekalian adalah anak-anak yang memang menjadi penyejuk hati orang tuanya dengan berbagai tantangannya. Gitu. Jadi kami mengakui dan kami sangat mendukung hal tersebut sehingga di Manusakti kami adalah sekolah inklusi yang menerima siswa dengan berbagai tingkatan perbedaan, begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin nanti akan mengenal lebih dekat dengan teman-teman satu kelasnya, dan kita nanti ada juga conference class yang nanti mungkin bisa paham gitu ya mengenai kondisi, terus kemudian keterbatasan atau keistimewaan dari tiap-tiap anak di kelasnya. Nah, kemudian apa yang kami lakukan ketika menyusun KBM adalah berbasis capaian pembelajaran atau kompetensi Bapak Ibu. Dan ini selalu disesuaikan dengan tahapan perkembangan usia anak. Jadi kita nggak mau kayak anaknya itu sebenarnya kita kenapa ada assessment, karena kita semua berdasarkan apa yang kami lihat secara real, apa yang kami analisa dari kompetensi anak tersebut, apakah sudah mampu di program ini. Jika ternyata belum mencapai kompetensi yang diharapkan pada program yang diinginkan orang tua, kami dengan sangat akhirnya perlu dicapai sebuah kesepakatan, yaitu adanya penandatanganan surat pernyataan dari orang tua, misalnya ketika memang anaknya itu ingin diakselerasi. Jadi dia misalnya ingin di program yang sebenarnya di atas usia anaknya. Itu masih kami izinkan, tapi dengan berbagai catatan.
Jadi yang penting komunikasi kita itu cukup positif dan baik Bapak Ibu. Karena kan tidak bisa kalau ada salah satu pihak yang memaksakan kehendak gitu ya. Akhirnya tadi nggak bisa erat pegangan tangannya. Karena balik lagi biasanya kita suka tanyakan, ini cita-citanya cita-cita orang tuanya atau cita-cita anaknya ya, gitu. Nah mudah-mudahan di sini sih, insya Allah ya orang tua Iman Nusakti tahun ajaran ini tidak ada yang memaksakan kehendak kepada anaknya, dan jika pun ingin ada pertimbangan-pertimbangan khusus, mohon kami diajak bicara dan kita akan berdasarkan assessment atau kompetensi yang memang dimiliki anak gitu dalam menentukan program. Nah, tadi kembali lagi semua anak terlahir sempurna gitu ya, sehingga Bunda juga tekankan kepada semua pendidik untuk tidak membeda-bedakan antara satu anak dengan anak yang lain gitu ya, karena semuanya memiliki hak untuk distimulasi tumbuh kembangnya secara tadi ya berdasarkan keunikan masing-masing. Jadi kalau nanti Bapak Ibu menemukan ada pendidik Iman Nusakti nih yang ternyata membeda-bedakan, kok kelihatannya cuma sayang sama si A, si B gitu ya, monggo silakan Bapak Ibu laporkan ke Bunda, dan itu akan Bunda coba ingatkan kembali beliau gitu ya, karena ini adalah prinsip-prinsip yang kami yakini di Iman Nusakti. Jadi tugas pendidik dan orang tua yaitu kita bersama-sama mendukung stimulasi tumbuh kembang anak kita. Nah kemudian prinsip yang kelima adalah merdeka bermain ya. Jangan takut, wah nanti anak saya main doang nih di Iman Nusakti. Nanti semua orang tua mikirnya begitu ya. Tenang Bapak Ibu, mereka sebenarnya tadi di telinga anak gitu ya, kata-kata main adalah kata-kata yang menyenangkan bagi mereka. Dibanding kalau mereka, ayo kamu belajar, kok kamu main terus. Nah, seolah-olah main dan belajar itu adalah sebuah hal yang tidak bisa disatukan. Padahal kalau kami di institusi anak usia dini gitu ya, bahwa mereka memang belajarnya itu melalui bermain gitu. Jadi jangan takut seolah-olah ketika mereka main mereka tidak mendapatkan apapun gitu. Karena belajar pada hakikatnya adalah semua hal yang dilakukan oleh seseorang gitu ya yang menambah kualitas hidup orang tersebut gitu. Nah, jadi Bunda juga seperti ini, Bunda lagi belajar nih, lagi belajar public speaking, lagi belajar bersilaturahmi, beradab dengan baik gitu. Walaupun kelihatannya kan, wah ini cuma presentasi gitu. Padahal ya tadi main-main pun itu bisa menambah, jika itu bisa menambah kualitas hidup atau pengetahuan dan pemahaman seseorang, maka itu sudah merupakan proses belajar. Nah, mudah-mudahan kita sepakat dalam hal ini ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada lagi nih orang tua Iman Nusakti yang bilang, kayaknya anak saya cuma nyanyi-nyanyi doang gitu. Karena sebenarnya yang dinyanyiin itu adalah biasanya kalau kita kan gitu ya, misalnya kita nyanyi dalam bahasa Inggris gitu kan ya, berarti mereka sedang menambah pemahaman atau literasi mereka pada bahasa Inggris gitu. Tapi ya bukan cuma nyanyi-nyanyi aja, itu ada proses belajarnya juga. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, dahulu sekolah zaman dahulu nih abad 19 nih, sekolahnya kita-kita gitu ya, interaksinya tatap muka dan memudahkan proses komunikasi. Kemudian sekolah di masa pandemi, langsung kursi-kursi kosong di kelas ya, semua pindah ke layar ya, ke layar laptop, layar tablet, layar handphone. Nah di sini kita belajar sesuatu bahwa belajar itu ternyata memiliki fleksibilitas waktu dan juga kemandirian, karena di situ ada tuntutan anak banyak tugas-tugas mandiri di rumah gitu ya. Nah sebenarnya tidak ada yang salah dengan hal ini, makanya kami di Iman Nusakti percaya bahwa yang terbaik adalah kita menuju sekolah abad 21, yaitu mengintegrasikan praktik baik yang terbaik dari kedua strategi pembelajaran. Jadi jangan langsung didikotomi atau dipisahkan, udah maunya cuma tatap muka aja. Padahal dunia perkembangan dunia nanti anak-anak kita ke depan gitu ya Bapak Ibu, wah itu udah sangat natif digital gitu ya, teknologi itu sudah akan menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari gitu. Nah jangan sampai anak kita malah nanti tertinggal di kompetensi-kompetensi tersebut gitu. Makanya kami di Iman Nusakti percaya bahwa yang terbaik adalah mengintegrasikan dari kedua strategi pembelajaran atau kita sebut juga tadi blended learning ya. Bahkan ini yang kita lakukan ini kan alhamdulillah karena ada teknologi, kita jadi tidak terpengaruh hujan ya. Jadi kita tetap bisa paparan gitu. Nah, kemudian ini Bapak Ibu strategi kolaborasinya,
kembali lagi bahwa untuk membuat lingkungan belajar yang berkualitas itu adalah melalui tentunya pengembangan anak usia dini yang holistik integratif. Jadi tidak hanya pada satu aspek kita lihat, tapi dia harus menyeluruh gitu ya, dan melibatkan semua pihak sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kapasitas masing-masing. Nah, di sini ada orang tua, ada satuan PAUD, ada masyarakat sekitar ya, organisasi, misalnya kalau kayak kami induknya adalah ke IGTK, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak. Makanya nanti ada kegiatan-kegiatan yang memang kita memang menginduk ke mereka seperti manasik haji misalnya, kemudian ada porseni dan lain-lain gitu ya. Dan juga adanya lembaga pemerintah pusat dan daerah. Satu lagi yang terkenal dari Imanusakti adalah Imanusakti itu sekolah favoritnya pengawas. Jadi pengawas sekolah itu paling senang kalau ke Imanusakti gitu. Orang tua itu biasanya gitu, wah pengawas datang lagi nih gitu ya. Nah itu sebenarnya berkah ya buat kita ya, berarti kan kita terus diawasi, kita terus artinya dekat hubungannya dengan pemerintah atau dengan kedinasan dan aparat terkait gitu ya. Jadi bimbingannya insya Allah juga lebih baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah familiar dengan forum orang tua siswa. Di beberapa sekolah menyebutnya dengan nama-nama yang berbeda ya. Ada jamiah, terus kemudian ada juga POMG misalnya zaman dulu gitu ya. Apapun itu gitu, yang penting kita memang butuh wadah, sebuah forum orang tua siswa bisa menjadi support system dari sekolah kami. Jadi benar-benar kita butuh adanya wadah di mana di situ bisa terjalin banyak sekali sosialisasi dan kolaborasi sehingga program-program kami di sekolah bisa berjalan dengan baik jika memang didukung oleh orang tua. Nah, di sini sebenarnya Mama Kanza sama Mama Bayazid sama Mama siapa lagi yang aktif sekali ya di FOS ya, Bapak Ibu guru ya. Nah, ini ada fotonya nih. Kalau Bapak Ibu guru bisa Bapak Ibu sekalian gitu, Bapak Ibu guru juga ingat ya perjalanan kegiatan kita mulai waktu PTM terbatas, ada kunjungan pengawas, hari-hari besar, mulai waktu Ramadan, ada Imanusakti Peduli, ada majelis ilmu virtual dengan pembicara waktu itu karena bulan Ramadan identik dengan pemaafan, kita memanggil narasumber khusus yang memang ahli di bidang pemaafan, kemudian ada buka puasa bersama, kemudian ada puasa puasa inspirasi puasa dari negara-negara lain, ada ala Australia, ala Korea, terus waktu itu Jerman juga ya kalau nggak salah ya. Nah jadi ini betul-betul memang hasil kolaborasi dengan orang tua siswa nih, karena di situ pasti di forum tersebut adanya silaturahmi dan sinergitas gitu ya, mereka mendukung. Kemudian ada informasi dan edukasi yang kita lakukan secara rutin, itu School of Parenting. Kemudian juga tadi jangan kaget kalau misalnya nanti harus ada kepanitiaan satuan tugas misalnya. Terus kemarin misalnya kita di aksi peduli atau Imanusakti Peduli, anak-anak ini harus mendistribusikan paket-paket bantuan gitu ya. Nah, itu orang tua pasti kami libatkan. Karena ini juga project based learning ya Bapak Ibu ya, termasuk ya. Gitu. Nah, baik. Ini Mama Kanza mungkin ingat ya waktu pelatihan bulan Ramadan ya Mama Kanza ya. Pelatihan pemaafan seru ya Mama ya. Nah, oke, Bapak Ibu, tadi sedikit mengingatkan kita adalah blended learning curriculum, luring atau tatap muka dengan merdeka bermain, tapi kita tetap menggunakan teknologi, gitu ya. Artinya ada praktik baik misalnya seperti ini. Kan ada yang pulang kampung gitu ya. Nah, bagi kami pulang kampung itu sebenarnya harusnya tidak menghentikan kegiatan belajar mengajar anak gitu ya. Jadi misalnya butuh adanya penugasan online atau adanya mungkin ada anak kan berbeda ya Bapak Ibu ya, kadang-kadang kalau sama mamahnya misalnya agak-agak challenging gitu ya, disuruh melakukan sesuatu. Tapi kalau sama gurunya wah nurut banget Bu gitu ya. Kalau butuh online sama tim guru silakan. Yang penting adanya tadi komunikasi yang positif. Jadi agar kami bisa menyesuaikan waktunya. Dan kami benar-benar tidak ingin ada anak yang tertinggal pelajaran. Nah, sebenarnya praktik baiknya itu. Gitu. Nah, Bapak Ibu, tadi gitu ya, kita
berlandaskan pada ketetapan terbaru, ini keputusan Menteri ya, nomor 56 tahun 2022 bahwa kita adalah mengacu pada pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan belajar atau kurikulum merdeka pada fase mandiri belajar. Artinya menggabungkan antara kurikulum merdeka dan kurikulum 2013 yang disederhanakan. Oke, nah Bapak Ibu, jika ada yang bertanya-tanya, jadi siklus pembelajaran siswa di Manusakti seperti apa? Nah, kemarin Bapak Ibu tentunya sudah mengikuti fase assessment gitu ya. Jadi fase assessment ini kami lakukan tidak hanya untuk siswa-siswi yang baru, tapi juga yang melanjutkan. Ini untuk melihat tadi kesiapan belajar, gaya belajar, kemudian motivasi belajar anak gitu ya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh internal, oleh guru-guru kami, tapi jika memang ada kebutuhan, maka kita bekerja sama dengan lembaga psikologi rekanan kami. Nah, setelah itu akan ada yang namanya fase orientasi, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah dan teman-teman. Ini nanti startnya di hari Senin, ya, dan nanti Bu Mel akan menjelaskan lebih jauh nih apa yang akan dilakukan. Setelah itu, fase 1 semester ini kurang lebih masa belajar efektifnya adalah 17 minggu gitu ya. Nanti jadwal KBM akan didistribusikan juga oleh masing-masing wali kelas. Nah, kemudian kita juga tadi untuk pengayaan materi nanti di tiap semester gitu ya, kita punya namanya life skill trip gitu. Kemudian pasti juga nanti di setiap hari besar nasional, agama itu ada festival lomba karya gitu ya, bisa online, bisa offline. Nah, jadi siap-siap Bapak Ibu untuk mendukung berbagai kegiatan proses belajar mengajar anak-anak tercinta kita gitu ya. Nah, karena kan kita ingin yang terbaik ya buat anak-anak kita dan mudah-mudahan pengalaman mereka ketika mereka mengenyam pendidikan anak usia dini adalah pengalaman yang menyenangkan di Manusakti. Nah, kemudian setelah itu adanya evaluation report atau evaluasi progres yang kita lakukan per 3 bulan untuk siswa reguler. Kelulusan program gitu ya. Nah, tapi nanti untuk anak-anak yang mungkin berbeda dalam arti kata memang inklusi, kita memang sengaja membuat individual education program atau dia benar-benar individualistik gitu ya reportnya ya, sesuai dengan yang kita sudah sepakati bersama dengan orang tua. Nah, ini mungkin sekilas tentang asesmen diagnostik yang dilakukan di awal tahun ajaran kemarin ya. Ini ada muka-mukanya siapa? Ini lucu-lucu banget. Wajah-wajahnya. Aduh, anak-anak ini. Mereka cukup ini ya, cukup nyaman dan cukup menyenangkan melakukan asesmen ini. Tapi kayaknya yang tegang tuh Bapak Ibunya pas asesmen Bunda Lia. Nih Mama Afkar senyum-senyum gitu ya. Kayaknya yang ngintip-ngintip di jendela tuh. Terus yang agak gemes-gemes sama anaknya juga mungkin ada gitu, ayo Dek kamu bisa gitu ya. Sebenarnya nggak usah Mama nggak usah gemes itu gitu, karena memang kan asesmen ini bukan untuk menilai atau berkompetisi dalam satu bidang, tapi kami memang perlu melihat gambaran secara utuh kompetensi yang dimiliki Ananda saat ini sehingga guru-guru bisa memberikan metode pembelajaran yang paling tepat sesuai gaya belajar, motivasi belajar, dan juga kesiapan belajar anak gitu ya. Gak apa-apa, Mam. Tapi memang begitu sih, memang seru ya. Biasanya orang tuanya yang deg-degan saat assessment. Nah, tapi alhamdulillah ini sudah dilakukan secara lancar, baik gitu ya. Dan nanti hasilnya Bapak Ibu tentunya asesmen yang kemarin itu hanya atau merupakan langkah awal, tapi kita butuh lagi itu kan mereka masih ada yang sendiri, ada yang berdua. Tapi asesmen ini sebenarnya adalah program yang simultan atau terus berkelanjutan. Nanti pada saat MPLS juga kita akan melihat poin-poin yang terkait dengan kecerdasan sosialnya misalnya. Jadi anak-anak itu tidak hanya bisa dinilai hanya pada satu hari saja, tapi nanti di masa MPLS pun kita akan lihat, karena kan akan ada perbedaan lingkungan lagi untuk mereka. Ketika nanti temannya nggak cuma 2 orang, tapi nanti lingkup teman-temannya lebih besar. Terus guru-guru yang ditemui nggak cuma Kakak Mel dan Ibu Endah gitu ya, nanti guru-guru yang lain juga nanti terlibat. Nah, ini
Artinya makanya kita membutuhkan waktu untuk melaporkan hasil asesmen kepada orang tua. Nah, ini diagendakan di bulan Agustus ya. Oke. Jadi hasilnya itu antara tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus. Biasanya kami memaparkannya atau memberikan hasilnya ini secara individual. Jika memang nanti perlu ada diskusi atau hal-hal yang lebih intens tentang perkembangan anak, juga nanti kami akan memanggil khusus orang tua tersebut gitu ya di luar waktu tersebut. Tapi nanti biasanya akan ada jadwal yang ditetapkan oleh guru untuk mengambil hasil asesmen, dan juga di situ adanya pertemuan tatap muka gitu ya. Nanti Bunda hadir di situ, guru yang menangani hadir di situ, dan guru pendamping memang yang ditetapkan juga akan hadir di situ. Oke. Nah, ini yang tadi Bunda bilang. Jadi kalau di awal tahun ajaran itu, mungkin kemarin ada orang tua yang, aduh ini kapan hasilnya ya, deg-degan gitu sama hasil anaknya. Nah, sebenarnya yang di asesmen bukan hanya anaknya, tapi guru-gurunya juga, Mam. Jadi kemarin kita proses persiapannya itu, asesmennya tidak hanya pada siswa, tapi ada juga asesmen kompetensi pendidik. Jadi pendidik ini selalu kami istilahnya kami upgrade, terus kami lihat kompetensi terbarunya seperti apa, sehingga beliau akan kami tempatkan di posisi yang paling sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Jadi simultan kemarin sambil asesmen anak-anak mama di pagi hari, siangnya gurunya asesmen. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk metode pembelajaran di Imanusakti, biasanya kami membaginya dalam 4 program, tapi tahun ajaran ini sepertinya hanya ada kelompok bermain B ya. Kalau untuk kelompok bermain A, ini biasanya 3 kali dalam 1 minggu, kemudian kelompok bermain B 4 kali dalam 1 minggu, taman kanak-kanak itu pertemuannya 5 kali dalam 1 minggu yang A, dan yang taman kanak-kanak B juga 5 kali dalam 1 minggu. Nah, yang perlu sama-sama kita cermati adalah sebenarnya ada kebutuhan-kebutuhan yang general dulu nih, yang umum gitu ya, yang ingin sama-sama kita capai. Biasanya kalau di usia kelompok bermain A gitu ya, 2-3 tahun, ini kita akan fokus dulu pada pembiasaan Islam terpadu, kemudian meningkatkan kemampuan sosial emosional atau sosialisasi mereka, dan menumbuhkan rasa suka belajar dulu nih gitu ya. Jadi kalau anaknya udah suka aja, nah itu udah merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa gitu ya. Karena ada anak yang memang fasenya berbeda-beda. Ada yang sudah sangat semangat ke sekolah, tapi ada juga yang masih mungkin bagi dia sekolah itu suatu lingkungan baru yang butuh penyesuaian dan adaptasi lebih lama gitu. Apalagi ini jatuhnya kan memang lembaga formal ya, dia menemui orang-orang baru, terus dia menemukan rutinitas baru yang biasanya bangun siang harus bangun di jam tertentu gitu misalnya. Nah, untuk kelompok bermain B, kita tetap, karena kita adalah sekolah Islam terpadu, fokus pada pembiasaan Islam terpadu, kemandirian, kemampuan sosem, dan mulai tumbuh rasa aman dan nyaman menikmati proses belajar. Jadi biasanya di kelompok bermain B yang kita inginkan adalah tadi, mereka udah mulai menikmati proses belajar di sekolah, di institusi sekolah gitu. Udah mulai menikmati adanya ibu guru, bapak guru, teman-teman gitu. Terus mulai ada kalau kita gitu ya, beberapa anak yang sampai nggak mau pulang dari sekolah karena saking betah dan senangnya di sekolah. Nah ini kami juga happy gitu ya Bapak Ibu ya, berarti anak-anak sudah nyaman di Imanusakti. Kemudian untuk taman kanak-kanak A, nah ini adalah memang fokus pada pembiasaan Islam terpadu, mulai kita tumbuhkan life skill atau keterampilan hidup mereka, kemudian kemampuan sosem, literasi dan numerasi awal, tadi sudah kita perkenalkan mungkin bahasanya yang lebih tepat ya, baca, tulis, hitung, dan lebih luas lagi adalah menumbuhkan kemampuan belajar mandiri atau self-regulated learning. Ini kita baru mulai menumbuhkan. Makanya nanti mungkin bukan dalam nanti Ibu jangan salah pengertian misalnya kok ada PR-nya gitu ya, bukan PR sebenarnya, tapi mungkin nanti ada penugasan mandiri yang tadi sebenarnya kita ingin lihat apakah Ananda punya kemampuan belajar mandiri di rumah misalnya gitu ya. Nah, nanti itu pun akan disesuaikan dengan
karakter dan kompetensi anak. Jadi nanti PR-nya nggak satu kelas sama semua. Biasanya guru akan lihat, misalnya dia butuh pengembangannya dalam kompetensi apa. Nah, tiap anak jadi bisa berbeda-beda penugasannya. Kemudian untuk taman kanak-kanak B, nah ini Bapak Ibu memang sudah kita siapkan untuk bisa lebih fokus di literasi dan numerasi pra-SD. Jadi materi-materi standar yang harus dimiliki anak ketika masuk SD ini sudah kami berikan. Kemudian tadi keterampilan hidup pastinya ya, dan siap dan mampu melakukan tadi kemampuan belajar mandiri. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita capai bersama di tahun ajaran ini. Ya, Bapak Ibu sudah pegang kalender akademik ya atau kalender pendidikan. Nah, sesuai jadwal hari ini. Sudah. Sudah ya. Ya, alhamdulillah. Kalau ada yang belum, silakan minta Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu tidak tersosialisasi atau tidak terinformasi mengenai agenda-agenda kami. Karena nanti kalau misalnya ada pertanyaan mengenai agenda-agenda ini, misalnya ini kok ada ini ya Bun, ada asesmen lagi, asesmen kesiapan belajar atau tes IQ by LPC. Nah, tadi seperti yang sudah Bunda sampaikan, kalau yang di awal itu biasanya hanya dilakukan oleh internal pendidik kami. Tapi yang asesmen kesiapan belajar siswa ini sebenarnya sebuah privilege atau penghargaan yang kami berikan kepada siswa-siswa yang melanjutkan. Jadi kami berikan pada tes IQ atau tes kesiapan belajar. Yang melakukannya adalah lembaga psikologi rekanan kami, yaitu LPC. Jadi memang berbeda. Tapi nanti kalau Bapak Ibu ingin ikut, misalnya ingin lebih, asesmennya biasanya agak sedikit berbeda, Bapak Ibu gitu ya. Nanti boleh menghubungi administrasi kami. Nah, kemudian nanti nih yang warnanya berbeda gitu ya, kayak seperti ada festival lomba hasil karya, terus ada water fun activity, itu apa sih? Nanti bisa dijelaskan lebih jauh oleh wali kelas atau wali program masing-masing. Tapi yang jelas tadi, memang kami berusaha untuk agar anak-anak itu punya giroh atau semangat setiap hari besar Islami. Jadi insya Allah kami komitmen dan amanah untuk terus memperingatinya dan membuat anak-anak punya rasa syukur atau bangga sebagai muslimin dan muslimat gitu ya. Jadi banyak sekali yang terkait dengan memaknai hari-hari besar agama Islam. Dan untuk hari-hari besar lainnya seperti misalnya HUT kemerdekaan RI. Nah, ini ya pasti 17 Agustusan gitu ya. Nah, ini kan akan seru ya, biasanya perlombaannya dengan orang tua juga. Maaf Bapak Ibu. Agak ini dingin mulai. Nah, kemudian water fun activity. Nah, water fun activity ini sebulan sekali Bapak Ibu menggunakan fasilitas sarana prasarana kolam renang semi outdoor yang ada di Manusakti. Nah, inilah alhamdulillahnya kita sudah boleh mengaktifkan kembali ekskul dan juga kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan sekolah lainnya penunjang KBM pada saat pertemuan tatap muka terbatas itu kan belum boleh dilakukan. Nah, jadi nanti bisa lebih jelas gitu ya jika ingin bertanya ini maksudnya apa ya Bu yang ini gitu ya, agenda ini seperti ada Parents Day ini biasanya itu terkait Hari Guru Nasional. Kita meminta biasanya ada inspirasi dari orang tua bisa hadir di sekolah, mungkin tidak literally atau benar-benar jadi guru satu hari tidak, tapi biasanya orang tua menceritakan profesi mereka dengan gaya bahasa anak-anak ya, kita harapkan gitu ya, agar anak-anak juga punya inspirasi terhadap profesi-profesi orang tuanya, terus juga orang tua siswa yang orang tuanya dipanggil juga merasa bangga, dan juga tadi mendekatkan anak dengan manfaat silaturahmi gitu. Nah, jadi nanti boleh dipertanyakan atau dalam tanya jawab nanti ditanyakan lebih jauh, silakan. Nah, ini persiapan kami tadi seperti yang sudah sampaikan bahwa sarana prasarana tetap kami lengkapi dengan baik karena kita tidak ingin lengah gitu, meskipun sudah melandai angkanya, kita tetap ada termogan nanti, masker cadangan, obat-obatan P3K untuk anak-anak yang memang suhunya
di atas dari yang ditetapkan, mohon maaf, kita memang tidak izinkan untuk bersekolah. Jadi screening kesehatan di awal itu tetap kita adakan. Kemudian ruang fisik, kemudian perlengkapan seperti hand sanitizer, penyemprotan disinfektan secara periodik, dan masih belum membuka kantin, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini masih kami terapkan. Kemudian tadi asesmen diagnostik yang terjadwal. Jadi tadi di awal tahun ajaran, kemudian biasanya juga nanti ketika mau masuk SD untuk TKB, itu biasanya kami lakukan lagi untuk mengetahui apakah sudah siap masuk SD atau belum. Nah, kemudian juga adaptasi program. Nah, ini masa MPLS yang tadi seminggu sampai 2 minggu ke depan, kemudian ada pasca MPLS, dan juga ada KBM adaptif. Nah, ini sebenarnya terlampir dalam tata tertib tahun ajaran 2022-2023 yang nanti akan diedarkan atau didistribusi oleh Bu Upeh. Tapi ini sekilas ya, coba sama-sama kita lihat ya. Bisa di ini enggak? Oh, tidak bisa diklik. Nanti Bunda sharing ya. Nah, oh, sorry ini masih loading. Kalau bisa kita review sedikit. Oke. Apakah terlihat berganti Bapak Ibu gambarnya? Masih loading, Bunda. Oh, masih loading ya. Kalau tidak bisa diklik, berarti Bunda ganti maksudnya. Oke. Nah, kalau sekarang masih di itu yang sama ya? File presentasi yang sama, Bu Mai? Iya, benar, Bunda. Oke, kita next dulu saja ya. Nanti prakata dan tata tertib ini sebenarnya menjadi penting juga untuk kita review bersama. Takutnya memang ada yang kurang dipahami gitu ya. Nah, tapi ini untuk highlight keempat, yaitu persiapan di SDM pendidik dan tenaga kependidikan. Ini tim guru selalu kita bekali dengan pelatihan-pelatihan terkini, metode blended learning, STEM, ada yang sudah mengikuti Diksar, pelatihan guru Merdeka Belajar, Sekolah Abad 21, pelatihan kurikulum prototipe, kurikulum merdeka, dan juga tentang pendidikan inklusi. Nah, insya Allah ini adalah persiapan-persiapan yang kami lakukan untuk menunjang tahun ajaran ini. Nah, ini untuk fasilitas Bapak Ibu. Alhamdulillah pada saat pandemi kita memantapkan hati, malah kita membangun kelas Bapak Ibu. Jadi saat pandemi kita malah memperluas sarana prasarana kita, menggunakan momen itu untuk melengkapi sarana prasarana yang ada di Manusakti. Nah, jadi ini insya Allah fasilitas inilah yang akan digunakan oleh Bapak Ibu dalam kesehariannya belajar mengajar di Manusakti. Ada 3 kelas indoor aktif, ada perpustakaan sekolah, sudut literasi di setiap kelas, kemudian ada APE penunjang di setiap kelas, dan sarana penunjang perilaku hidup bersih dan sehat di setiap kelas. Jadi hand sanitizer akan tetap ada standby di tiap kelas, alat-alat kebersihan, dan lain-lain itu akan menunjang untuk menunjang tadi ya PHBS anak-anak di kelas. Nah, ini untuk penyemprotan disinfektan periodik, guru-guru tetap melakukannya sebelum dan sepulang sekolah, tetap akan ada penyemprotan disinfektan untuk alat-alat yang dalam kelas. Kemudian yang rutin secara periodik adalah seminggu sekali, biasa kita lakukan di tiap hari Jumat atau hari Sabtu, Bapak Ibu. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya Bapak Ibu ya. Jadi siapa saja sih sebenarnya yang nanti akan mendampingi anak-anak tersayang kita? Nah, Bapak Ibu, inilah wajah-wajah yang akan mendampingi. Ya, jadi mungkin di asesmen sudah cukup familiar ya. Ada Ibu Endah. Nah, tadi ini perdebatannya cukup menyenangkan ini. Ketika guru-guru kita tahun ajaran ini mau dipanggil apa ya, Bun? Terus Bunda bilang, karena tahun ajaran ini kita sangat mendukung inklusivitas, perbedaan gitu ya. Jadi yang nyamannya dipanggil apa silakan diajukan. Nah, ternyata nih ada yang mengajukan menjadi aku maunya dipanggil kakak. Jadi sekarang Bu Mel berganti menjadi kakak Mel. Karena belum ini juga ya, belum menikah ya. Terus ada Ustazah Yuyun, nah Ibu Upeh karena ibu hamil jadi dipanggil Ibu. Kemudian ada Kakak Dewi, terus ada Mr. Uri. Ada Mr. Uri, ada Ustadz Idrus, ada Kakak Umay. Nah, Ibu Endah, nanti Bunda sih inginnya perkenalan masing-masing ya. Kan bosan juga ya dengar Bunda yang ngomong terus ya. Bunda minta coba Bu Endah. Bu Endah. Bu Endah. Iya, ya Bunda. Assalamualaikum. Salam. Bu Endah boleh tolong perkenalkan diri Bu Endah saat ini kesibukannya sedang apa? Terus ini Bu Endah, hobinya deh biar makin akrab. Silakan Bu Endah.
Oke, baiklah. Terima kasih Bunda atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas ya suara saya ya? Terdengar Bu Enda. Alhamdulillah. Terima kasih Mama. Iya, kalau aku jadi bingung mau ngomong apa Bunda. Bunda lagi sibuk kuliah, Mama. Kuliah apa Bu Enda sekarang? Iya, alhamdulillah dengan seusia yang sudah setengah tahun. Iya, alhamdulillah masih bisa mengikuti kuliah S2 buat PAUD di Pancasakti Bekasi. Luar Itu biasa. alhamdulillah ya, mohon doanya aja Mama mudah-mudahan sehat gitu ya, dan bisa bisa bermain bersama anak-anak gitu. Apalagi ya Bun? Hobinya apa Bu Enda? Hobi, kalau ditanya hobi banyak ya Bun. Hobi saya tuh banyak, hobinya makan. Oh iya, berarti cocok Mama, karena hobi Bu Endah makan, maka nanti di tata tertib atau di ininya yang akan distribusi, Bu Endah itu nanti akan pegang table manner dan cooking class ya Bu Endah ya. Iya Bun, ya, insya Allah. Jadi nanti anak-anak akan belajar menjadi chef dengan makanan-makanan sehat, ide-ide resepnya dari Bu Endah nanti. Iya, insya Allah Bunda. Oke, siap ya Bu Endah tahun ajaran ini ya mendampingi. Insya Allah. Ada pantun Bunda sedikit boleh? Oh iya, silakan Bu Endah. Iya. Minta jangan cakep ya. Minta apa ya, kata-kata yang lain ya selain cakep ya? Oke lah. Oke, boleh. Oke. Mamat datang membawa oleh-oleh. Oke. Oleh. Ya Allah. Terlalu sebentar. Mamat datang membawa oleh-oleh. Kami buka oleh-olehnya dengan senang hati. Oke. Selamat datang Mama Soleh di TK Yapmi Imanusakti. Oke. Nah, ya Bu Enda terima kasih banyak. Iya, jadi kalau di Manusakti itu emang semuanya hobi ketawa, Mam. Jadi kita kalau guru-guru PAUD itu harus senang senyum, senang tertawa gitu. Ini Bu Enda sepertinya saking sangat bahagia nih menyambut tahun ajaran ini. Oke, Harus Bunda, harus. Iya. Terima kasih banyak Bu Enda ya. Iya Bunda, terima kasih. Assalamualaikum Mama Soleh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya kita akan kenalan dengan Kakak Mel. Mana Kakak Mel? Bu Mel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Adharia, biasanya dipanggil dengan Bu Mel, tapi tahun ini dipanggil dengan Kakak Mel. Nah, untuk hobi sendiri, Mel senang membaca buku, Bunda. Seperti itu. Oh, ya Kakak Mel lagi sibuk apa? Kakak Mel selain mengajar di Manusakti? Ya, insya Allah Mel lagi mempersiapkan untuk sidang kuliah, dan Mel juga lagi mengikuti beberapa pelatihan. Seperti itu. Ya. Doakan ya Mama, Bu Mel segera menyelesaikan pendidikannya. Semangat Bu Mel. Terima kasih Bunda dan Mama Soleha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin kita akan lanjut ke Kakak Umay dulu. Kakak Umay, dari tadi wajahnya dan suaranya sempat terdengar. Silakan Kakak Umay. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang tua Soleh dan Soleha pada pagi hari ini. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti Atikumayroh. Biasanya dipanggil Bu Umay, tapi sama seperti Bu Mel tahun ini dipanggilnya Kak Umay. Untuk hobinya sendiri tadi agak-agak mirip sama hobinya Bunda Supi, yaitu watching movie, nonton film, Masya Allah.
Untuk kesibukannya sendiri, selain lagi ngajar di Imanusakti, alhamdulillah dikasih kepercayaan juga sama Bunda Supi untuk ngajar di program tahfiz. Jadi selain paginya ngajar dulu di program TK, nanti siangnya beralih ke program tahfiznya. Untuk selanjutnya kesibukannya saat ini lagi menyelesaikan kuliah di S1 program PAUD di Universitas Trilogi Kalibata. Semangat, Bu Mai. Semangat! Oke, terima kasih Bu Mai. Lanjut ya ke Pak Ustadz Idrus. Mana sih Pak Idrusnya? Mana Pak Idrus ya? Pak Ustadz Idrus. Ada? Tadi ada ya? Wah, mungkin sedang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget aku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mama Soleha, anak soleh dan soleha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ismi Ahlan. Muhammad Idrus. Namaku Muhammad Idrus atau biasa dipanggil dengan Pak Idrus. Alhamdulillah, hobi Pak Idrus senang melantunkan sholawat-sholawat Nabi. Mama senang gila. Pak Ustadz nanti, Idrus. ya, Iya. Pak Ustadz Idrus, nanti Pak Ustadz Idrus kan di ini ya Pak, di Sentra Iman dan Budi Pekerti ya Pak ya. Ada apa aja Pak nanti